Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep cara membuat klaper tart. Ini sangat gampang banget, hasilnya enak banget. Bisa untuk ide jualan kalian, bisa juga kalau misalkan mau dimakan sendiri bersama dengan keluarga. Hasilnya enak banget, cara bikinnya gampang banget. Kalau kita belikan biasanya harganya cukup mahal. Nah, kita bisa bikin sendiri karena kalau bikin sendiri itu jadinya banyak dan modalnya juga nggak terlalu banyak. Kalau mau tahu apa aja bahan-bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus video ini, jangan sampai di skip supaya kalian bisa bikin di rumah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian nggak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sekarang kita langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pasti bahan utamanya di sini ada kelapa muda. Ini aku pakai dari 1 butir kelapa dan ini udah aku kerok memanjang seperti ini. Kalau mau ditambah juga nggak masalah. Untuk bahan yang kedua, di sini ada 60 gram tepung maizena. Kemudian ada 50 gram margarin. Lalu ada 2 butir kuning telur. Kemudian di sini ada 300 ml susu full cream atau susu UHT dan juga 300 ml air kelapa muda. Kemudian selanjutnya di sini aku menambahkan almond dan juga kismis. Untuk almondnya aku pakai 25 gram. Kemudian untuk kismisnya ini juga pakai 25 gram. Nanti akan aku campurkan di adonannya. Lalu di sini ada 60 gram gula pasir atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ada 1 saset kental manis, ada kayu manis bubuk, ini nanti kita taburkan di atasnya. Lalu di sini ada vanili bubuk dan juga ada sejumput garam. Untuk langkah yang pertama, sekarang aku akan masukkan dulu 300 ml susu. Berikutnya disusul dengan air kelapa mudanya. Langsung aja kita campurkan di sini. Berikutnya aku akan memasukkan tepung maizenanya. Langsung aja dimasukkan semua. Kemudian disusul dengan vanili bubuk dan juga garam. Untuk vanili bubuk dan juga garam, ini kira-kira 1/4 sendok teh, nggak usah terlalu banyak. Langkah selanjutnya, kita masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Sebetulnya ini tuh udah tercampur dengan rata. Cuma kalian bisa lihat, ini tetap masih ada butiran-butiran dari kuning telurnya. Makanya di sini aku akan saring dia supaya benar-benar hasilnya tuh bersih. Oke, langsung aja ini akan aku saring. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah disaring dia benar-benar bersih. Jadi udah nggak ada butiran kuning telurnya lagi. Setelah itu, di sini aku akan masukkan kental manisnya. Jadi ini emang aku masukkan setelah disaring ya. Aku benar-benar nunggu sampai adonannya itu benar-benar udah bersih, nggak ada kuning telurnya. Kemudian setelah kental manis, ini aku langsung masukkan juga gulanya. Ini juga sama, pokoknya untuk pemanisnya, gula sama kental manis kita masukkan aja di akhir setelah si adonan itu tercampur rata dan udah disaring seperti ini. Gulanya udah masuk, kita aduk-aduk seperti ini. Selanjutnya sekarang kita masak di atas kompor. Jadi ini kita masak aja dengan api kecil supaya si tepung tuh bener-bener matang. Nah, ini kita masak dengan api kecil sambil terus-menerus diaduk supaya tercampur dengan rata dan gak ada bagian yang bergerindil. Pokoknya ini kita aduk-aduk terus, diaduk memutar seperti ini supaya gak ada bagian yang menggumpal di pojoknya. Kita aduk sampai rata dan sampai matang dengan api kecil aja. Bisa kalian lihat di sini,
Semakin lama dimasak, adonannya tuh semakin mengental seperti ini. Nah, ini masih terus aku aduk-aduk lagi. Kalau adonannya udah mengental seperti ini, selanjutnya kita langsung aja masukkan margarinnya dan kita aduk cepat. Jadi margarin ini berfungsi sebagai penyeimbang rasa, supaya dia tuh nggak terlalu manis dan enak gitu loh. Jadi nanti rasanya masih ada gurih-gurih dari margarinnya. Ini langsung aja kita aduk sampai tercampur dengan rata. Seperti yang kalian lihat, setelah margarinnya masuk, dia tuh warnanya jadi cakep nih. Tadi kan putih agak pucat, nah sekarang dia tuh warnanya jadi kuning muda seperti ini. Warnanya udah berubah jadi cantik. Nah, ini udah tercampur dengan rata. Sekarang saatnya kita masukkan topping-toppingnya. Yang pertama ini langsung aja aku akan masukkan kelapa mudanya. Kita masukkan semuanya. Ini kalau misalkan kalian mau lebih banyak lagi, silahkan ditambah juga nggak masalah. Oke, ini aku aduk dulu sampai tercampur dengan rata. Setelah kelapa mudanya, kita masukkan kismis. Aduk lagi supaya tercampur semuanya. Kemudian untuk yang terakhir, aku akan memasukkan almond slice-nya. Nah, menurut aku ini tuh enak banget kalau adonannya ini ditambah dengan almond dan juga kismis. Jadi di dalamnya tuh masih ada rasa gurih dari kacangnya dan juga manis asam dari kismisnya. Bener-bener balance banget dan enak banget. Nih, seperti yang kalian lihat, sekarang udah tercampur dengan rata. Dan teksturnya udah kental banget seperti ini. Ini adonan yang udah jadi, adonan yang barusan udah kita masak. Lalu aku akan menambahkan lagi almond slice, akan aku taburkan di atasnya. Kemudian aku tambahkan lagi kismis, ini juga untuk taburan. Dan yang terakhir di sini ada kayu manis bubuk, nanti kita taburkan paling terakhir. Di sini aku udah menyiapkan aluminium foil. Langsung aja ini kita tuangkan adonan klaper tartnya. Kalau aluminium foilnya udah terisi adonan cukup penuh seperti ini, kita bisa hentak-hentakan aja supaya nggak ada ruang kosong di bagian bawahnya. Jadi supaya padat sampai ke bawah. Nah, seperti ini aja supaya rata juga. Ini udah selesai, semuanya udah penuh. Sekarang untuk tahap terakhir kita tinggal taburkan aja topping tambahannya. Di sini aku pakai almond slice dan juga kismis. Langsung aja taburkan di atasnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Untuk tahap yang terakhir, ini wajib banget nggak boleh di skip. Kita taburi dengan kayu manis bubuk, supaya harum dan bau khas dari klaper tartnya keluar banget. Untuk banyaknya seberapa, itu opsional aja ya, selera masing-masing. Kalau mau yang lebih banyak lagi, silahkan ditambah lebih banyak lagi. Lakukan sampai semuanya selesai. Untuk tahap yang terakhir, ini akan aku panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan panas atas dan panas bawah selama 20 menit. Dan sebelumnya ovennya juga udah aku panaskan kira-kira selama 10 menit. Tapi semua balik lagi ke oven kalian masing-masing. Disesuaikan dengan oven kalian yang ada di rumah.
Hasilnya bener-bener enak banget dan menggoda banget. Kalau kalian suka dimakan pas lagi hangat, ini cocok banget nih. Dikeluarin dari oven, langsung aja kita makan sambil ngeteh sore. Cuma kalau misalkan kalian mau dingin, ini kita tunggu dulu sampai nggak panas, kemudian kita simpan di dalam lemari es. Dimakan pas udah dingin juga dia tuh bener-bener enak banget. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah semuanya.